Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword Chapter 108. Suara itu menusuk ke telinga. Semua orang tercengang. Apakah seseorang di sini untuk membuat masalah? Aku akan pergi melihatnya, kata Huang Qianjun. Dia sudah berjalan menuju gerbang. Ketika dia membukanya, dia melihat sekelompok preman berdiri di luar, senjata mereka siap. Pemimpin mereka adalah seorang pria parubaya berbaju putih dengan kumis setan. "Siapa kamu?" kata Huang Qianjun dengan dingin. "Mereka dari geng Harimau Hitam," teriak Afei di dekatnya. Pria parubaya berjubah putih itu melihat sekeliling, dan ketika dia melihat Feng Xiaofeng di kursi rodanya, dia tertawa dingin. "Saya di sini atas perintah Tetua Wu Tianhao yang terhormat." Dia mengatakan bahwa pelaku yang membantai markas geng Harimau Hitam beberapa hari yang lalu harus datang diam-diam dan meminta maaf. Selama dia menawarkan kompensasi yang memuaskan kepada Black Tiger Gang, Tetua akan membiarkan ini berakhir dengan damai dan tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Tapi kemudian, mata pria berjubah putih itu berkilat ganas. "Jika kamu menolak, pertimbangkan konsekuensinya sendiri." "Siapa Wu Tianhao?" tanya Huang Qianjun dengan bingung. Bukan hanya dia, Yuan Luoxi dan Yuan Loyu menanyakan hal yang sama. Apakah dia tangguh? Cheng Wuyong menjelaskan, dia agak terkenal di antara penghuni dunia bawah kota. Dia terletak di distrik barat daya, dan banyak geng memujanya sebagai pemimpin tertinggi mereka. Pria parubaya berjubah putih itu berkata dengan penuh kemenangan, "Jika kamu sudah tahu siapa dia, itu membuat segalanya menjadi sederhana. Cepat dan serahkan pembunuhnya. Dia akan ikut dengan kita untuk mengunjungi Manor Penatua Wu yang terhormat. Jika Anda menolak, kami tidak akan memaksakan masalah tersebut. Tidak, kami akan segera pergi. Tapi saya khawatir Penatua Wu yang terhormat tidak akan membiarkan Anda pergi dengan mudah." Mengingat sifat hati-hati dan licik Wu Tianhao, bagaimana dia bisa terlibat dalam masalah sepele seperti itu? Cheng Wuyong mengerutkan alisnya dan bertanya, "Kamu bilang ini atas perintahnya, tapi apa kamu punya bukti?" Pria berbaju putih mendengus dingin, lalu berkata dengan bangga, "Kalian semua, buka matamu dan lihat baik-baik." Dia kemudian melepas kipas lipat dari lengan bajunya, dengan hati-hati seolah-olah itu adalah harta karun, dan dengan hati-hati membuka lipatannya, memperlihatkan tanda tangan Wu Tianhao yang mencolok. Ini adalah kaligrafi Tetua terhormat. Itu mewakili prestise dan otoritasnya yang luar biasa. Siapa di wilayah barat daya yang menolak menundukkan kepala saat melihatnya? Mata pria parubaya berjubah putih itu dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat. Dia kemudian menyapu pandangannya yang bangga ke arah Suyi dan teman-temannya. "Tentunya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan sekarang." Sikap arogan dan provokatif itu bahkan membuat Huang Qianjun ingin memukulnya. "Aku menyinggungmu sebelumnya, Tuan Muda Su. Kali ini, izinkan saya untuk menebusnya untuk Anda." Saat dia berbicara, Yuan Loyu sudah berjalan ke arah pria berbaju putih itu. Dia tinggi dan kokoh, dan meskipun dia masih muda, kehadirannya sangat mengesankan. Pria parubaya berjubah putih itu membentak, "Apakah kamu pelakunya? Hai, jangan mendekat, kami!" Teriakan. Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikannya, Yuan Loyu menamparkan wajahnya dengan kejam, begitu keras sehingga dia menjerit kesakitan dan berjongkok di tanah. Kekuatan pukulan itu membuatnya melihat bintang-bintang, dan seluruh pipi kirinya ambruk. Anggota geng Harimau Hitam lainnya terkejut. Mereka semua mencabut senjata mereka, tetapi dalam hati mereka merasa khawatir. Mereka semua telah mendengar tentang pembantaian markas mereka malam itu. Mereka tahu pelakunya kejam dan menakutkan. Menghadapi seseorang yang mengesankan seperti Yuan Loyu, wajar saja jika mereka takut. Huang Qianjun mau tidak mau berseru, "Kakak Nona Yuan galak." Emosinya itu tidak kalah mendominasi daripada emosiku dulu. Feng Xiaofeng, Feng Xiaoran, dan Afei tercengang. Yuan Luoxi, sementara itu, tersipu merah dan berbisik kepada Suyi, "Tuan Su, saudaraku." Suyi mengabaikan kekhawatirannya. Dia menyadari kesalahannya dan mengambil langkah untuk memperbaikinya. Itu hal yang langka dan berharga. Yuan Luoxi langsung menghela nafas lega. Dia benar-benar khawatir kakaknya akan meninggalkan kesan buruk pada Tuan Su. Setelah mempelajari pelajaran ini, kakak kedua tidak akan berani memaksaku lagi. Sudut bibir merah mudanya naik menjadi seringai. Dia dalam hati cukup senang dengan dirinya sendiri. Kegentingan, kegentingan. Yuan Loyu menginjak kipas dengan tanda tangan Wu Tianhao, meninggalkannya menjadi tumpukan sampah yang bengkok dan rusak. Ketika mereka melihat ini, anggota geng Harimau Hitam hanya bisa terkesiap. Mereka terperangah. Dari mana pria ini mendapatkan empedunya? Apakah dia telah memakan hati beruang dan kantong empedu macan tutul? Itu kipas lipat Tetua Wu yang terhormat. Pria berjubah putih, yang telah berjongkok dan meringis kesakitan, begitu ketakutan hingga melupakan rasa sakitnya. Dia berdiri,
lalu berteriak, "Jika Penatua Wu yang terhormat mengetahui tentang ini, Anda sudah selesai." Teriakan Yuan Loyu memberikan tamparan backhanded lainnya. Kali ini, sisi kanan wajah pria itu juga runtuh dengan sendirinya, dan kekuatan pukulan itu membuatnya terbang langsung ke dinding. Darah mengalir di wajahnya. Yuan Loyu berkata tanpa ekspresi, "Ambil kipas rusak itu dan kembali. Beritahu Wu siapa nama bahwa jika dia tidak berlutut di sini dalam 15 menit, saya, Yuan Loyu, secara pribadi akan memimpin pasukan saya ke tanah miliknya dan memusnahkan seluruh keluarganya." Anggota geng Harimau Hitam berpencar seperti binatang buas yang terkejut, begitu ketakutan hingga mereka hampir mengompol. Sayangnya untuk pria berbaju putih, tidak ada yang tertinggal untuk membantunya berdiri. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengandalkan kemauan murni untuk bangkit dengan gemetar dan terhuyung-huyung. Dia terlihat sangat menyedihkan. "Kakak Yuan, kamu galak." Huang Qianjun mengacungkan jempol dan memujinya langsung dari hati. Mengancam untuk memusnahkan keluarga bos dunia bawah. Betapa tirani. Beginilah cara celana sutra asli membawa dirinya sendiri. Yuan Loyu melambai dengan rendah hati, dibandingkan dengan Tuan Muda Su, ini bahkan tidak layak disebut. Ketika yang lain mendengar ini, mereka tidak bisa menahan senyum. Su Yi, sementara itu, kembali ke gazebo dan berbaring malas di kursi anyamannya. Terkadang, bahkan hanya berdiri saja sudah melelahkan. Feng Xiaoran buru-buru mengambil toples anggur di meja samping dan mengisi cangkir. Dia memegangnya di tangannya yang seperti batu giok dan menawarkannya pada Su Yi. "Kakak Su Yi, minumlah." Su Yi menerima anggur itu, lalu menghabiskan cangkirnya. Feng Xiaoran kemudian dengan cekatan mengisinya kembali. Setiap kali gelas dikosongkan, segera diisi ulang. Tak satu pun dari mereka berdiri dalam upacara, itu semua sangat alami. Yuan Loyu mengambil kesempatan ini untuk mendekati saudara perempuannya dan berbisik, "Setelah semua yang terjadi, tidakkah menurutmu sudah saatnya kamu memberitahuku tentang Tuan Muda Su ini?" Yuan Luoxi ragu-ragu, dia merasa enggan untuk berbagi rahasia. Tetapi ketika dia mempertimbangkan betapa baiknya kakaknya selama bertahun-tahun, hatinya melunak. Pada akhirnya, dia menceritakan keseluruhan cerita dengan nada pelan, mulai dari pertemuan pertama mereka di kota Guangling. Sepanjang ceritanya, ekspresi Yuan Loyu berubah tidak menentu. Dia merasa semakin sulit untuk tetap tenang. Membunuh mayat Yin 6 pemotongan saat hujan deras. Membunuh Grandmaster Martial Dao di atas kapal menara. Bahkan Pangeran Kekaisaran ke-6 yakin akan keunggulannya. Ketika dia mendengar semua ini, Yuan Loyu sangat terkejut, dia hanya bisa terkesiap. Hatinya bergetar. Yuan Luoxi berkata dengan sangat bangga, "Kakak kedua, sudah kubilang, kan? Tidak ada salahnya kalah dari Tuan Su. Anda kalah, tetapi Anda masih memiliki kehormatan." Tapi kemudian, dia merasakan seseorang memukul kepalanya. Dia meringis, dan ketika dia melihat ke atas, dia melihat Yuan Loyu memelototinya. "Saya akhirnya mengerti. Baru saja, Anda ingin melihat saya membodohi diri sendiri." Yuan Luoxi dengan malu-malu menundukkan kepalanya. Cheng Wuyong menyaksikan saudara-saudara berdebat dari jauh. Dia tidak bisa menahan senyum. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang memperhatikan provokasi geng Harimau Hitam. Gang Giok musim semi. Ketika dia melihat Lukuan menunggunya, pria parubaya berbaju putih itu langsung menangis. Dia meratap, "Bos, mereka telah melewati batas. Mereka bahkan tidak berkedip ketika saya menyebutkan Penatua Wu yang terhormat. Mereka bahkan menginjak kipas lipatnya dan merusaknya." Tapi saat dia menceritakan kisahnya, dia tercengang saat mengetahui bahwa Lukuan benar-benar tersenyum. Semakin banyak dia berbicara, semakin lebar senyum Lukuan. Pada akhirnya, Lukuan tidak bisa menahan tawa, seolah-olah dia gila karena kegembiraan. "Bos, kamu," pria berjubah putih itu bingung. "Apakah Anda melihat apa yang mereka lakukan terhadap saya? Apakah ini lucu bagimu? Hahaha, apakah kamu tahu mengapa aku menyuruhmu memimpin grup kebot Legot Eli?" Lukuan tersenyum, matanya menyipit. "Bukankah karena aku bawahanmu yang paling bisa diandalkan?" Pria berjubah putih itu bertanya secara naluriah. Lukuan meludah dengan penuh kebencian. "Dapat diandalkan? Feh, Anda tidak lain hanyalah seorang penjilat sepatu bot, seseorang yang membiarkan setiap kesuksesan kecil yang remeh masuk ke kepalanya. Hanya dengan melihat orang sepertimu membuat orang lain ingin memukulmu." Ketika dia mengatakan ini, dia tidak bisa menahan tawa lagi. "Tapi itu juga fitur terbaikmu, dan itulah alasan aku menyuruhmu memimpin ekspedisi ini ke Eli Botol God. Ini adalah hasil terbaik yang bisa saya harapkan, tidak mungkin Wu Tianhao bisa memuluskan semuanya sekarang." Pria parubaya berjubah putih itu kaget. "Dia memilihku karena, sepertinya aku perlu dipukul." Dia tidak bisa tidak bertanya, "Bos, apakah Anda sudah mempertimbangkan Penatua Wu yang terhormat? Jika dia tahu tentang ini, kenapa aku harus memperhitungkan si tua bangka itu? Aku tidak peduli dengan reputasi kakek tua itu. Apa hubungannya dengan saya?" Ekspresi Lukuan gelap dan mengesankan. Selain itu, dia menerima persembahanku dan masih memutuskan untuk mencoba dan mengakhiri ini dengan damai.
Dia berpura-pura menjadi semacam orang suci, sial, apakah itu adil? Pria parubaya berbaju putih buru-buru menggelengkan kepalanya. Tapi di dalam hatinya, dia penuh kebencian. Dan di sini saya pikir Anda melihat saya sebagai orang kepercayaan Anda. Ternyata kau hanya memanfaatkanku sebagai gada. Namun bahkan setelah semua itu, Anda masih berbicara tentang keadilan. Menjijikkan. Kamu telah melakukannya dengan baik kali ini, jadi aku secara alami tidak akan menganiaya kamu. Datang mengunjungi saya kapan-kapan, dan bawa adikmu. Mari kita semua menikmati minuman perayaan yang menyenangkan, kata Lukuan dengan tawa hangat. Pria berbaju putih itu tertegun sebentar. Kemudian, dia sangat marah sehingga dia gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia merasakan dingin di tangan dan kakinya, dan dia berkeringat dingin. Karena kamu aku menjadi seperti ini, tapi kamu masih punya nyali untuk mengkhawatirkan adik perempuanku. Ayo, obati lukamu. Saya akan pergi ke Botlegot Eli untuk menonton pertunjukan. Dengan itu, Lukuan bangkit dan pergi. Di Manor yang indah, air mengalir di bawah jembatan mini. Wu Tianhao duduk di bawah jembatan tertutup, memandang ke kejauhan dan diam-diam mengagumi bunga teratai yang mekar. Rambutnya putih keperakan, sikapnya santai, dan dia mengenakan jubah Konfusianisme. Seorang selir muda berdiri di sisinya, dengan hati-hati mengupas akar teratai. Dari waktu ke waktu, dia bertemu dengan tatapan Wu Tianhao dan dengan malu-malu menundukkan kepalanya. Pemandangan itu membuat Wu Tianhao menghela nafas. Tidak ada pemandangan dunia yang bisa mengungguli momen pipi cantik yang malu-malu memerah. Selir itu membeku, dan matanya dipenuhi dengan rasa manis yang lembut. Dia sekarang bahkan lebih malu dari sebelumnya. Wu Tianhao menatap, dan dia merasakan panas mengalir melalui dirinya. Tapi tiba-tiba, suara langkah kaki yang mendekat merusak suasana yang mempesona itu. Mata Wu Tianhao menyipit, dan panas yang mengalir melalui dirinya langsung berubah menjadi amarah yang nyaris tak tertahankan. Tuan, ini buruk. Seseorang menginjak kipas angin yang kamu percayakan pada Black Tiger Gang. Itu hancur. Ketika dia mendengar ini, ekspresi Wu Tianhao melunak, dan dia berkata dengan tenang, apakah pemuda misterius itu berasal? Pengurus rumah tangga, yang datang untuk menyampaikan pesan, berkeringat. Dia menggelengkan kepalanya. Bukan, Wu Tianhao mengerutkan alisnya. Kemudian, tatapannya langsung tertuju pada kipas lipat yang remuk dan kusut di tangan pengurus rumah tangga. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah mengalami penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap martabatnya. Wajahnya langsung menjadi pucat, dan ketika dia berbicara, dia berhenti untuk memberi penekanan di antara setiap kata. Aku tidak peduli siapa yang melakukannya. Saya ingin kulit dan dagingnya robek, sama seperti dia merobek kipas saya. Saya ingin abunya tersebar ke angin. Bendahara itu tercengang, tetapi mengesampingkan kepanikan dan kegelisahannya, dia berkata dengan suara bergetar, Bos, kata mereka. Mereka mengatakan itu adalah tuan muda kedua dari keluarga Yuan, Yuan Loyu yang melakukannya. Mengapa saya harus peduli dengan beberapa Yuan Loyu? Tunggu, apakah kamu mengatakan Yuan Loyu? Petik 2. Beberapa saat yang lalu, Wu Tianhao sangat marah, tetapi sekarang, dia bereaksi seolah-olah dia disambar petir. Matanya melebar, dan dia terpaku di tempat. First Immortal of the Sword Chapter 109. Di dunia ini, 3 pil adalah yang paling sulit untuk ditelan, kenyataan pahit dari hubungan manusia, emosi, dan situasi yang dihadapi. Wu Tianhao telah menjalani lebih dari separuh hidupnya. Keduanya menjadi sosok yang menjulang tinggi di dunia bawah distrik barat daya dan tetap hidup dan sehat sampai hari ini adalah bukti bahwa reputasinya tidak layak. Tapi sekarang, butiran keringat seukuran kacang menetes dari dahinya. Ekspresinya menjadi kaku saat dia melihat pengurus rumah tangga. Yuan Loyu, pengurus rumah tangga jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk, lalu berkata dengan suara gemetar, Bos, Anda tidak salah. Itu memang tuan muda kedua dari keluarga Yuan. Wu Tianhao merasakan pikirannya berdengung. Kemudian, seolah-olah sebuah ledakan terjadi di benaknya, dan semuanya menjadi gelap. Meskipun secara lahiriah dia tetap tenang, gelombang keterkejutan menjalari hatinya. Di ibu kota prefektur Clue Driver, hanya ada satu keluarga Yuan. Dan keluarga Yuan hanya memiliki satu tuan muda kedua, Yuan Loyu. Tiba-tiba, Wu Tianhao menyadari sesuatu. Kipas lipatku, bagaimana mungkin itu muncul di hadapan tuan muda kedua dari keluarga Yuan? Bendahara itu menelan ludah. Menurut geng Harimau Hitam, ketika mereka pergi untuk berurusan dengan pelakunya, tuan muda kedua Yuan juga ada di tempat itu. Wu Tianhao menghirup udara dingin. Dia sangat menyadari bahwa Black Tiger Gang adalah sekelompok preman kecil. Dia tahu seperti apa mereka, dan dia bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa mereka melambai-lambaikan kipasnya dengan nada mengancam. Dengan melakukan itu, mereka dengan ceroboh telah menyinggung Yuan Loyu. Sialan, Wu Tianhao telah menyempurnakan temperamennya selama bertahun-tahun, tetapi sekarang, dia hampir tidak bisa menahan keinginan untuk berteriak dan mengutuk. Pengurus rumah tangga yang berlutut tergagap, Tuan muda kedua Yuan meminta mereka menyampaikan pesan.
Dia bilang kamu harus pergi sendiri. Dan, minta maaf, kan, itu sudah pasti. Di ibu kota prefektur Clue Driver, prestise saya bisa jauh lebih besar daripada sekarang, dan dibandingkan dengan tuan muda kedua keluarga Yuan, saya masih bernilai kurang dari satu kentut. Wu Tianhao menghela nafas panjang. Dia merasa dalam konflik batin. Orang lain mungkin memandangnya dan menganggap kemuliaannya tidak terbatas. Sedikit yang mereka tahu, bos dunia bawah seperti dia benar-benar berada di bawah perhatian faksi tingkat atas kota yang sebenarnya. Tapi ini, dalam hidup saya mengenal banyak tokoh otoritas terkemuka. Jika saya meminta maaf secara langsung, selama saya menunjukkan ketulusan yang cukup, tuan muda kedua Yuan tidak mungkin melanjutkan ini lebih jauh, gumam Wu Tianhao. Dia sudah mulai mempertimbangkan cara terbaik untuk menyelesaikan ini tanpa meninggalkan jalan buntu yang dapat menyebabkan bencana lebih lanjut. Tentu saja akan lebih baik jika dia bisa mengubah kemalangan ini menjadi peluang. Tapi bendahara yang berlutut itu tampak tercengang. Dia tidak bisa tidak menambahkan, tuan muda kedua Yuan mengatakan bahwa dia ingin Anda berlutut di hadapannya di gang botol, dan bahwa dia ingin Anda di sana dalam waktu 15 menit, atau dia akan memimpin anak buahnya dan memusnahkan Anda, seluruh harta. Dia mengatakan semua itu tanpa jeda, dan pada akhirnya, dia terengah-engah. Wu Tianhao merasa seolah-olah seseorang telah memukul kepalanya dengan tongkat, keras. Wajahnya memutih, rambutnya berdiri tegak, dan tangan serta kakinya bergetar. Beberapa hari yang lalu, ketika pemimpin geng Harimau Hitam, Lu Kuan, datang untuk meminta bantuan, dia tidak memikirkannya. Dia bahkan berpikir dia bisa menghasilkan sedikit keuntungan. Tapi sekarang, Wu Tianhao sudah merasakan malapetaka yang akan datang. Dia telah bekerja tanpa alasan untuk khawatir selama bertahun-tahun, tetapi sekarang, dia benar-benar panik. Tidak ada jejak keanggunan atau ketenangannya yang biasa, juga tidak memiliki sikap yang sesuai dengan pria di balik tirai. Bang! Dia membanting tinjunya ke pagar putih jembatan tertutup itu, menghancurkannya. Dia sudah terbakar amarah, ekspresinya membunuh saat dia menggertakkan giginya dan meludah, di mana Lu Kuan yang terkutuk itu. Beraninya dia melakukan ini padaku. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa hanya karena sudah lama sejak terakhir kali aku membunuh seseorang, aku tidak bisa lagi mengangkat pedangku? Pengurus rumah tangga terisak, Tuan, apa yang harus kami lakukan? Selir muda itu sudah sangat ketakutan sehingga darahnya terkuras dari wajahnya, dan dia jatuh ke tanah ketakutan. Ketika dia melihat ini, Wu Tianhao menunjuk ke arahnya dan berteriak, apa arti tatapan itu? Apakah Anda sudah merencanakan pemakaman saya? Keluar dari sini. Selir itu lari dengan panik, tetapi hatinya dipenuhi dengan kebencian. Bukankah kamu baru saja mengatakan sesuatu tentang bagaimana tidak ada pemandangan yang bisa mengalahkan keindahan wajahku yang memerah? Sekarang Anda telah berbalik dan menghina saya karena terlihat seperti sedang berada di pemakaman. Pria benar-benar semua sama, tanpa memandang usia. Tak satu pun dari mereka yang bagus. Wu Tianhao menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Dia dengan cepat memulihkan beberapa sikap gagahnya yang biasa, lalu berkata dengan tegas, pergi ke gudang dan minta seseorang membawa semua harta yang saya miliki di lemari besi tersembunyi di lantai paling bawah. Kita tidak akan melewati ini kecuali kita membuka pembuluh darah. Tidak masalah jika saya harus membuang semua harga diri saya, kemungkinan besar kita sudah terdorong ke dalam abisal jurang. Sekarang setelah ini terjadi, seluruh rumah tangga saya sudah menghadapi pemusnahan. Lagi pula, jika aku jatuh, serigala dari distrik barat daya pasti akan datang mencoba dan menggigit kita. Bendahara itu mengangguk berulang kali. Niat membunuh melonjak di sekitar Wu Tianhao. Katakan pada Zhong Wen bahwa dia akan memimpin kelompok dan menyerbu geng Harimau Hitam. Bagaimanapun juga, dia akan kembali dengan membawa kepala anjing Lu Kuan itu. Iya Pak, bendahara itu mengangguk berulang kali. Wu Tianhao pergi. Dia tidak ragu lagi. Meskipun dia tampak tenang, siluetnya sangat sunyi, dan gelombang kebingungan melonjak di hatinya. Mereka mengatakan pelakunya terkait dengan penghuni daerah kumuh di Willow Alley. Hanya siapa dia? Hanya 15 menit kemudian, Wu Tianhao berlari dengan menunggang kuda dan pergi ke Bootlegged Alley. Ketika sampai di Humble Tranquility Cottage, dia melompat dari kudanya dan, tanpa mempedulikan betapa bingung dan anehnya dia menarik napas dalam-dalam dan membungkuk. Wu Tianhao datang untuk meminta maaf. Gerbang pondok sudah terbuka. Dari posisi Wu Tianhao, dia bisa melihat tubuh raksasa Yuan Luoyu, serta Yuan Luoxi dan Cheng Wuyong. Pada saat itu, harapan yang tersisa yang dia miliki bahwa ini hanyalah kesalahpahaman hancur. Dia merasakan aliran dingin melalui dirinya, dan dia bergidik. Yuan Luoxi, biji mata kepala keluarga Yuan. Cheng Wuyong, dia adalah sesepuh dari keluarga Yuan, meskipun tidak berbagi nama belakang mereka, dan ahli realem akumulasi Ki Puncak. Tambahkan mereka ke Yuan Luoyu yang menjulang tinggi, dan dia merasa seolah-olah dia menghadapi 3 gunung besar. Hanya dengan melihat mereka, Wu Tianhao merasa tulang punggungnya akan patah karena tekanan. Seperti yang diharapkan, bos dunia bawah,
seseorang yang hanya bisa menyembunyikan dirinya dalam kegelapan, lebih rendah dari seekor anjing di hadapan otoritas sejati. Huang Qianjun menghela nafas pada dirinya sendiri. Dalam waktu kurang dari 15 menit, pria yang telah lama menduduki tahta dunia bawah distrik barat daya, Wu Tianhao, muncul, berbicara dengan rendah hati, dan membungkuk. Di bawah gazebo, Su Yi berbaring telentang di kursi anyamannya, matanya hampir terpejam saat dia merenungkan rahasia dan kedalaman seni jiwa rahasia, mantra pedang jiwa Void besar. Metode yang sangat rahasia inilah yang dia gunakan untuk membunuh jiwa Grandmaster di atas kapal menara. Tapi hanya dengan melepaskan mantranya saja sudah menguras kekuatan jiwanya. Untungnya, siang dan malam menyempurnakan jiwanya dengan sutra perwujudan diri universal berarti bahwa dia sudah dapat dengan bebas melepaskan sebagian dari kekuatan mantra pedang jiwa Void besar. Feng Xiaoran duduk dengan patuh ke samping, melambai-lambaikan kipas ketel untuk membantu Su Yi tetap tenang. Hanya Feng Xiaofeng dan A Fei yang terkejut. Sebagai orang yang dibesarkan di Willow Alley, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui prestise Wu Tianhao? Namun sekarang, Wu Tianhao panik seperti anjing tua. Dia datang jauh-jauh ke sini untuk meminta maaf. Halaman itu terdiam. Tidak ada yang memperhatikan Wu Tianhao, seolah-olah mereka bahkan tidak melihatnya. Melihat mereka mengabaikannya, hati Wu Tianhao hanya terasa lebih berat. Dahi dan pelipisnya praktis bermandikan keringat. Saya tahu saya salah. Hati saya dipenuhi dengan gentar, tapi saya harap menunjukkan ketulusan saya akan cukup untuk mengimbangi ini. Dengan ini, Wu Tianhao menggertakkan giginya dan melambaikan sosok yang jauh. Pengurus rumah tangga bergegas mendekat, membawa kotak perunggu setinggi 2 kaki. Bam! Wu Tianhao membuka kotak perunggu itu dan meletakkannya di tanah di depannya. Di dalamnya ada harta paling berharga yang dia kumpulkan selama hidupnya, termasuk obat spiritual tingkat 3 dan bahan spiritual yang luar biasa berharga. Nilai mereka cukup untuk membuat Grandmaster Martial Dao bermata merah karena keserakahan. Kemudian, Wu Tianhao membungkuk di pinggang. Ini adalah tanda ketulusan saya. Kuharap itu cukup untuk menghentikan amarahmu. Mereka kemudian menyaksikan lelaki tua ini, yang telah memerintah angin dan hujan selama bertahun-tahun, berlutut dengan 1 kaki. Pengurus rumah tangganya memperhatikan, merasa ketakutan sekaligus sedih. Ini adalah prestise keluarga Yuan. Mengerikan dan menakutkan, tapi apa yang membuat Wu Tianhao dan pengurus rumah tangga merasa ngeri adalah bahwa tidak ada seorang pun di halaman yang memperhatikan mereka, bahkan sekarang. Seolah-olah mereka tidak ada, wajah Wu Tianhao langsung menjadi pucat pasi. Tidak mungkin dia salah paham, harga yang dia bayar jauh dari cukup. Ketika dia menyadari hal ini, dia tersenyum muram. Kedua lutut ditekuk, dan dia menjatuhkan diri ke tanah. Orang tua ini dengan rendah hati meminta maaf padamu. Berlutut seperti ini bukan hanya penghinaan terhadap harga dirinya. Tidak, itu mewakili akhir dari prestise yang telah dibangunnya selama puluhan tahun. Semuanya telah berakhir di sini. Benda tua itu benar-benar jatuh berlutut. Tidak jauh dari Bottlegot Alley, Lukuan mengintip ke halaman melalui jendela lantai 3 sebuah restoran. Ekspresinya berubah secara dramatis. Tiba-tiba dia merasakan firasat buruk. Sebelumnya, dia tidak memikirkan apapun selain betapa menyenangkannya menyeret Wu Tianhao ke bawah air juga. Tapi dia tidak akan pernah menduga bahwa Wu Tianhao, seorang lalim kota bawah tanah, tidak akan memimpin orang-orangnya dan membantai jalan ke Bottlegot Alley. Sebaliknya, dia benar-benar berlutut. Aku sudah selesai. Siapapun yang merobek kipas lipat lelaki tua itu, dia pasti memiliki asal-usul yang luar biasa. Wu Tianhao pasti sangat membenciku sekarang. Lukuan merosot seolah-olah dia kehilangan jiwanya. Aku harus melarikan diri. Saya tidak bisa tinggal di ibu kota prefektur Clue Driver lebih lama lagi. Lukuan berbalik untuk lari. Dia tidak bisa diganggu untuk tetap tinggal dan menonton pertunjukan. Tapi begitu dia meninggalkan ruangan, wajah dingin tanpa ekspresi menyambutnya. Zhong Wen, petarung top di bawah panji Wu Tianhao. Lukuan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Apa yang dia lakukan di sini? Tapi sebelum dia bisa menjawab, semuanya menjadi gelap, dan kesadaran meninggalkannya. Sementara itu, di dalam Humble Tranquility Cottage, Yuan Loyu melirik Wu Tianhao yang sedang berlutut dan mendengus, "Kamu pikir kamu tangguh, tapi bukankah kamu hanya anjing tua?" Kata-katanya benar-benar menghina. Ekspresi Wu Tianhao suram seolah-olah dia menghadiri pemakaman orang tuanya, tetapi dia tampak mati rasa. Tuan Muda Su, menurutmu bagaimana kita harus menyelesaikan ini? Yuan Loyu menoleh untuk melihat Su Yi, sedikit rasa hormat pada wajahnya yang gagah berani. Tuan Muda Su, hati Wu Tianhao bergetar. Dia sudah memiliki firasat bahwa pemuda yang bermalas-malasan di bawah gazebo adalah orang yang mengalahkan preman geng Harimau Hitam. Tapi yang benar-benar membuat hatinya terguncang adalah betapa tuan muda kedua dari keluarga Yuan tampaknya menghormati Tuan Muda Su ini. Itu jauh melampaui harapannya. Wu Tianhao akhirnya mengerti di mana kesalahannya. Sejak awal, dia secara tidak sadar telah menghubungkan Tuan Muda Su ini dengan orang miskin yang rendah hati di Willow Alley. Xiaoran, menurutmu bagaimana kita harus menyelesaikan ini?
Su Yi melirik Feng Xiaoran, yang sibuk mengipasi dia. Dia membeku sebentar, lalu berkata, "Kakak Su, Anda dapat memutuskan cara terbaik untuk menangani ini, tetapi, setiap ketidakadilan memiliki pelakunya. Itu adalah geng harimau hitam yang menculik saya, jadi jika saya yang membalas dendam, saya pasti akan langsung pergi ke geng harimau hitam." Wu Tianhao merasa seperti orang putus asa yang menggenggam sedotan, dia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya untuk bertahan hidup. "Nona, tolong yakinlah, geng harimau hitam akan menghilang dari ibu kota prefektur di penghujung hari." Kemudian, seolah-olah untuk membuktikan kebenaran kata-katanya, seorang pria kurus bergegas ke sisi Wu Tianhao dan dengan hormat menyodorkan kepala yang masih berdarah. "Tuan, ini kepala Lu Kuan. First Immortal of the Sword Chapter 110. Wu Tianhao mengangkat kepala yang masih berdarah itu ke udara. "Tolong, Tuan dan Nyonya yang terhormat, lihatlah. Kepala ini milik Lu Kuan." Feng Xiaoran tertegun. Dia tidak akan pernah menduga bahwa saat dia mengatakan bahwa musuhnya adalah geng harimau hitam, kepala terpenggal pemimpin geng itu akan muncul di hadapannya. Ketika dia melihat reaksinya, Wu Tianhao buru-buru memanfaatkan kesempatan ini untuk menjelaskan dirinya sendiri. "Aku tidak akan menyembunyikannya darimu, Lu Kuan, bajingan itu, telah menyakitiku juga. Saya memberinya kipas lipat saya, tetapi niat saya adalah untuk memuluskan ini, bukan untuk terlibat dalam hal ini. Aku dengan arogan mengira wajah lelaki tua yang rendah hati ini sudah cukup untuk memuluskan ini tanpa insiden lebih lanjut. Aku tidak akan pernah menyangka dia dan geng harimau hitam akan menggunakanku sebagai kepura-puraan untuk menyinggungmu. Dia benar-benar gila dan bejat." Di akhir kalimat ini, dia menggertakkan giginya, dan dia merasakan dorongan untuk menghancurkan kepala Lu Kuan yang terpenggal berkeping-keping. Kebenciannya benar-benar mencapai tulangnya. "Konyol, jika Anda tidak terbiasa menunggangi orang lain dengan kasar, bagaimana ini bisa terjadi?" dengus Yuan Loyu dengan dingin. "Kakak kedua, cepat, buat dia menghilang. Jangan ganggu ketenangan Guru Su lebih jauh lagi." Yuan Luoxi kehabisan kesabaran, terutama saat dia melihat kepala Lu Kuan yang berlumuran darah. Pemandangan itu membuatnya muak. Yuan Loyu melirik Su Yi, dan ketika dia melihat bahwa dia tidak keberatan, dia melambai. "Apakah kamu tidak mendengarnya? Cepat dan enyahlah." "Terima kasih, Tuan dan Nyonya yang terhormat, atas belas kasihan Anda. Aku akan pergi sekarang juga." Wu Tianhao merasa seolah beban yang sangat besar telah diangkat dari pundaknya. Dia kabur, membawa bawahannya bersamanya. Segera, hanya kotak perunggu yang tersisa di halaman. Huang Qianjun berjalan ke sana, dan melihat ke dalam, dan berseru, "Orang tua itu benar-benar tidak menahan apapun. Lihat semua barang bagus itu. Di dalam kotak itu ada 3 batang obat spiritual tingkat 3, 9 batang obat tingkat 2, dan lebih dari 10 jenis bahan spiritual yang berharga. Jika dia pelit, itu bukan akhir dari dirinya, seluruh organisasinya juga akan menghadapi bencana," kata Yuan Loyu dengan tirani. "Tuan Su, jika tidak ada yang lain, kami akan pergi," kata Yuan Luoxi dengan ceria. Dia tahu bahwa pikiran Su Yi ada di tempat lain, sepertinya dia tidak ingin mengobrol lagi. "Tunggu sebentar." Su Yi tiba-tiba teringat sesuatu. "Ada sesuatu yang ingin aku minta bantuanmu." Yuan Luoxi awalnya tertegun. Kemudian, hatinya meledak dengan gembira. "Tuan Su ingin bantuan kita. Ini tidak diragukan lagi pertanda baik. Tuan Su, tolong beritahu kami." Cheng Wuyong sedikit terkejut, tapi dia juga bersemangat. Jika mereka bisa membantu, itu berarti mereka sudah sangat mempererat ikatan mereka. Sebentar, Su Yi kembali ke kamarnya, mengeluarkan pena dan tinta, lalu menulis 7 nama di selembar kertas putih. "Tolong selidiki lokasi mereka, dan jika Anda dapat menemukannya, beritahu mereka bahwa mereka diundang ke perjamuan di House of Prosperity 2 malam dari sekarang." Su Yi memberikan kertas itu kepada Yuan Luoxi. Yuan Luoxi setuju bahkan tanpa melihat. "Tolong yakinlah, saya pasti akan melakukan apa yang Anda minta." Su Yi berpikir, lalu menambahkan, "Masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Yuanmu. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menyampaikan pesan itu." "Baiklah," kata Yuan Luoxi dengan suaranya yang jernih dan jernih. Yuan Loyu menyaksikan semua permainan ini. Dia tidak bisa tidak bertanya, "Tuan Muda Su, apakah Anda membutuhkan kami untuk memesan kamar untuk 2 malam dari sekarang di House of Prosperity?" Su Yi menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu menyusahkan dirimu sendiri." Tak lama kemudian, Yuan Luoxi dan teman-temannya mengucapkan selamat tinggal. Huang Qianjun, sementara itu, dengan gesit membawa kotak perunggu ke dalam, lalu, seperti seorang menteri yang memberikan persembahan kepada kaisar, berkata, "Saudara Su, lihatlah harta ini." Su Yi kehilangan kata-kata. "Lihatlah dirimu, Nak. Anda tidak punya prospek." Tetapi ketika dia melihat obat-obatan dan bahan-bahan spiritual dengan jelas, bahkan Su Yi pun tidak bisa menahan alisnya. Seorang bos dunia bawah dari ibu kota prefektur memiliki kekayaan yang begitu banyak.
Aku bisa menggunakan herbal dalam kultivasiku, dan material spiritual, dikombinasikan dengan 5 kilo besi dingin skala biru, akan cukup untuk menempa pedang spiritual yang tepat, pikir Sui. Kakak kedua, apapun yang kamu lakukan, jangan beritahu ayah apa yang terjadi malam ini, perintah Yuan Luoxi dalam perjalanan pulang. Mengapa tidak? Yuan Luoyu tertegun. Tuan Su mungkin terlihat tenang dan acuh tak acuh, tetapi kenyataannya, dia sangat bangga, dan dia memiliki banyak rahasia tersembunyi tentangnya. Jika kepala keluarga mengetahuinya, saya khawatir itu akan menimbulkan keraguan dan kecurigaan. Dia kemungkinan akan menyelidiki secara rahasia, dan melakukan hal seperti itu kemungkinan besar akan memprovokasi ketidaksenangan Master Su, jelas Cheng Wuyong. Yuan Luoyu ingat bagaimana dia mempermalukan dirinya sendiri sebelumnya, dan dia tidak bisa menahan perasaan malu. Bahkan jika saya bereaksi seperti itu, bagaimana reaksi figur otoritas yang tinggi seperti ayah? Baiklah, aku jamin bibirku tertutup rapat, tetapi mengingat kecerdasan ayah dan mata yang tajam, aku khawatir kita tidak akan bisa menyembunyikan ini terlalu lama, kata Yuan Luoyu. Yuan Luoxi sama sekali tidak peduli. Mari kita pertahankan agar tetap rendah selama kita bisa. Bahkan jika ayah mengetahuinya, dengan adanya kita berdua, tidak mungkin akan ada kesalahpahaman lagi. Yuan Luoyu menghela nafas. Dan di sini saya berpikir bahwa para jenius sejati yang tak tertandingi dari generasi muda semuanya berkumpul di ibu kota Giok, tanah harimau yang berjongkok dan naga tersembunyi. Siapa yang mengira seseorang seperti Master Su akan muncul dari kota Guangling prefektur Clue Driver kita? Kekalahan malam ini merupakan pukulan telak, tapi dia merasa jauh lebih jernih sekarang. Tuan muda kedua, Tuan Su seperti makhluk immortal yang jatuh. Di dunia ini, orang-orang seperti dia sedikit dan jarang, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka lebih langka daripada tanduk kilin dan bulu burung phoenix. Anda tidak perlu berkecil hati. Cheng Wuyong tersenyum dan mencoba menyemangatinya. Ini sebenarnya mengingatkan saya pada kakak sulung. Bakatnya pernah menjadi yang terbaik di keluarga Yuan. Mereka memanggilnya jenius ajaib dari martial Dao juga. Tapi 2 tahun lalu, dia meninggalkan perkebunan keluarga Yuan untuk mencari petualangan di Jade Capital. Aku ingin tahu apa yang dia lakukan sekarang. Yuan Luoyu mengerutkan alisnya. Aku mendengar ibu berkata bahwa di masa lalu, dia akan mengirim surat kembali setiap bulan atau lebih, tapi sekarang, sudah 3 bulan sejak surat terakhir. Kepala keluarga Yuan saat ini, Yuan Wutong, memiliki 3 anak, 2 putra dan 1 putri. Yang tertua bernama Yuan Luotian. Dia tidak terlalu terkenal di ibu kota prefektur, tetapi dalam kenyataannya, dia juga seorang jenius terkemuka, dan dia telah menunjukkan bakat mengejutkan untuk seni bela diri sejak usia muda. Pada usia 9 tahun, dia dikirim ke Akademi Asal Surga untuk melanjutkan kultivasinya, dan pada usia 14 tahun, dia melangkah ke alam akumulasi Qi. Dia seperti monster kecil. Kemudian, pada usia 17 tahun, dia meninggalkan provinsi kekaisaran dan melanjutkan perjalanan ke Yujing, ibu kota Batu Giok, untuk petualangan selanjutnya. 2 tahun telah berlalu sejak itu. Dengan bakat kakak sulung yang tiada taraf, tidak ada yang salah. Jangan khawatirkan dirimu untuk apa-apa, cekikikan Yuan Luoxi. Dia kemudian mengeluarkan selembar kertas yang diberikan Sui kepada mereka dan memberikannya kepada Cheng Wuyong. Paman Yong, apakah kamu mengenali 7 nama ini? Beberapa dari mereka, tapi tidak semua, kata Cheng Wuyong setelah melihat sekilas. Aku akan memimpin penyelidikan secara pribadi saat kita tiba di rumah. Paman Yong, kita harus menangani ini dengan benar, kata Yuan Luoxi. Aku punya firasat bahwa Sui sudah bersedia mempererat ikatan kita. Bagi keluarga Yuan, ini adalah keberuntungan yang luar biasa. Muda atau tidak, seorang pria seperti makhluk immortal yang jatuh, seseorang yang bisa membunuh seorang Grandmaster dalam 1 serangan dan bahkan membunuh mayat Yin 6 Severings, tidak ada gunanya berusaha untuk mendekat. Bahkan Pangeran Kekaisaran ke-6 tampaknya sangat menghargainya. Yakinlah, Nona, kata Cheng Wuyong. Ketika dia melihat ini, Yuan Luoyu merasa bingung. Akhirnya, dia menghela nafas dengan emosi. Si kecil, kamu akhirnya sudah dewasa. Kata-katanya datang langsung dari hati. Adik perempuannya ini telah dimanja sejak usia muda, dan dia tidak masuk akal, seperti anak kecil tanpa keraguan atau filter. Namun sekarang, tampaknya gadis kecil yang tidak masuk akal ini tumbuh dalam semalam. Dia akhirnya mulai memahami gambaran besarnya, dan dia bahkan mulai bekerja secara bertanggung jawab. Kakak kedua, tidak peduli seberapa dewasa aku akan selalu menjadi adik perempuanmu, kata Yuan Luoxi dengan senyum lebar. Yuan Luoyu juga tertawa. Larut malam itu juga, Cheng Wuyong sudah mengungkap asal-usul 7 nama yang tertulis di kertas itu. Qian Yunjiu, murid sekte dalam Blue River Sword Manor, putra dan pewaris kepala keluarga Qian saat ini, faksi terkuat di kota pohon payung biru. Huo Long, seorang murid sekte dalam Blue River Sword Manor, putra kepala keluarga Huo, faksi tingkat kedua di dalam ibu kota prefektur Clue Driver. Zheng Xiaolin, kepala pedang sekte luar saat ini, putra tuan kota Pantai Putih, Zheng Yuanba. Zhang Fengtu,
murid sekte luar Blue River Sword Manor. Liu Ying, murid sekte luar Blue River Sword Manor. Tidak seorang pun bukan murid Blue River Sword Manor. Selanjutnya, Cheng Wuyong meminta sebagian dari kekuatan keluarga Yuan untuk segera mengungkap beberapa insiden di masa lalu mereka. Semuanya terkait dengan Su Yi. Dengan kata lain, selama dia berkultivasi di Blue River Sword Manor, dia berselisih dengan ketujuh orang ini. Apakah Tuan Su berencana membalas dendam? Ketika dia menyimpulkan ini, Cheng Wuyong tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Dia agak bingung juga, selama berkultivasi di Blue River Sword Manor, sepertinya tidak ada yang spesial dari Su Yi. Sebaliknya, karena sifatnya yang menyendiri, ia sering diintimidasi, ditolak, dan diserang oleh teman-teman sektenya. Namun Master Su saat ini bisa membunuh seorang Grandmaster dengan satu ayunan pedangnya. Dia seperti orang yang sama sekali berbeda dari mantan kepala pedang sekte luar Blue River Sword Manor. Kecerdasan kami menyatakan bahwa setelah menjadi kepala pedang sekte luar, dia memperoleh kualifikasi yang cukup untuk melanjutkan kultivasinya di sekte dalam, namun dia dengan keras kepala bersikeras untuk menunda 1 tahun. Tepat sebelum dia akhirnya menerima promosinya, dia kehilangan seluruh kultivasinya. Kemudian, dia menikah dengan keluarga Wen sebagai murid buangan Blue River Sword Manor dan menjadi menantu laki-laki. Hanya sedikit lebih dari setahun sejak itu. Artinya, kemungkinan besar perubahan Guru Su terjadi dalam tahun itu. Tapi bagaimana mungkin seorang pemuda yang kehilangan seluruh kultivasinya mendapatkan kekuatan yang luar biasa hanya dalam waktu 1 tahun? Semakin dia memikirkannya, semakin bingung perasaan Cheng Wuyong. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya. Siapa yang tidak punya 1 atau 2 rahasia? Apapun rahasia Guru Su, pasti sangat besar. Tak lama kemudian, dia mengambil keputusan, menemukan bawahan yang dapat diandalkan, dan memberikan perintahnya. Sampaikan perintahku. Kirim seseorang untuk menyampaikan pesan kepada 7 orang ini. Beritahu mereka bahwa besok malam, akan ada jamuan makan di House of Prosperity dan mereka diundang untuk hadir. Setelah itu, dia bangkit. Dia telah memutuskan untuk menceritakan semua yang dia temukan kepada Yuan Luoxi. Tidak ada apa-apa untuk itu, dia adalah biji mata kepala keluarga, dan dia bertanya-tanya tentang ini sejak pertama kali mereka mendapatkan surat kabar itu. Bahkan tuan muda kedua Yuan Loyu penasaran dengan apa yang sedang dilakukan Su Yi. Malam itu juga, di bawah kepemimpinan Huang Qianjun, Su Yi tiba di bengkel senjata yang terkenal di seluruh ibu kota prefektur. Dia telah memutuskan untuk menempa pedangnya sendiri, senjata spiritual yang akhirnya bisa dia gunakan untuk melepaskan kekuatan penuhnya. First Immortal of the Sword Chapter 111. Su Yi menghabiskan 3 batu roh tingkat 1 untuk menyewa bengkel di bengkel. Bos bengkel agak bingung. Biasanya, pelanggan datang untuk menyewa ahli pandai besi bengkel untuk menempa senjata mereka untuk mereka, tapi pemuda ini agak aneh. Dia ingin menempa pedangnya sendiri. Selain itu, dia menghabiskan banyak uang untuk membeli bahan pembantu yang mahal. Tapi kemudian, jika pelanggan dengan senang hati membelanjakan uangnya, pemilik tentu saja tidak melihat alasan untuk menolaknya. Huang Qianjun, sementara itu, menunggu di ruang tunggu bengkel. Bengkel senjata ini cukup terkenal. Bahkan di malam hari, tidak ada kekurangan pelanggan yang berpakaian mewah. Praktis semuanya adalah seniman bela diri. Waktu berlalu. Tak lama, 2 jam telah berlalu. Huang Qianjun sedang bermalas-malasan ketika dia melihat sosok yang dikenalnya. Itu adalah seorang pemuda tampan dengan jubah berornamen. Dia tampak ramah tamah, dan dia memiliki sekawanan pelayan yang mengikutinya. Sekilas terlihat jelas bahwa latar belakangnya luar biasa. Ketika master bengkel melihatnya, dia membungkuk rendah di pinggang dan tersenyum dengan malu-malu. Sepupu Qin Feng. Huang Qianjun menyala dengan gembira, lalu dia melangkah untuk menyapa pemuda itu. Pemuda berjubah hiasan menatapnya. Dia tertegun sebentar. Kamu adalah Huang Qianjun. Benar-benar kejutan. Sudah 2 tahun, tapi kamu masih mengenaliku, sepupu. Huang Qianjun tersenyum. Pria muda berjubah hiasan itu bernama Qin Feng. Dia adalah putra gubernur prefektur Clue Driver, Qin Wunyuan. Bibi dari pihak ibu Huang Qianjun adalah selir Qin Wunyuan. Mengingat hubungan mereka, dia tidak salah menyebut Qin Feng sebagai sepupu. Qin Feng memandang Huang Qianjun dari atas ke bawah, lalu berkata tanpa ekspresi, "Apa yang kamu lakukan di ibu kota prefektur?" Huang Qianjun tampaknya menangkap sikap dingin Qin Feng, dan senyumnya memudar. Dalam beberapa hari, saya berencana untuk melanjutkan ke Blue River Sword Manor untuk melanjutkan kultivasi saya. Oh, kata Qin Feng acuh tak acuh. Ibu kota prefektur tidak sebanding dengan daerah terpencil seperti kota Guangling. Karena Anda di sini, Anda sebaiknya bersikap baik. Jangan menimbulkan masalah. Apapun yang Anda lakukan, jangan mencoba mengambil keuntungan dari reputasi gubernur saat Anda menjalankan urusan Anda. Mengerti? Ekspresi Huang Qianjun agak tidak sedap dipandang. Sepupu, apa artinya itu? Apakah Anda benar-benar melihat saya sebagai pembuat onar seperti itu?
Dia bisa merasakan sikap dingin dan arogan Qin Feng, dan itu membuatnya tidak nyaman. Aku hanya memperingatkanmu. Dengarkan atau tidak, saya tidak peduli, kata Qin Feng. Kemudian, dia sepertinya mengingat sesuatu, dan dia menambahkan, benar, ke depan, jangan panggil aku, sepupu. Aku, Qin Feng, tidak mungkin memiliki sepupu sepertimu. Dia berbalik, tangannya di belakang, seringai dingin di wajahnya. Ketika dia berbicara dengan Huang Qianjun, itu seperti seorang atasan menyapa bawahannya. Setiap kata dan gerakannya menghina. Baik, kurasa aku yang mempermalukan diriku sendiri. Huang Qianjun mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Qin Feng menggelengkan kepalanya, lalu berkomentar, agak dingin, dan kamu sudah tidak tahan lagi. Kalian para udik kota Guangling benar-benar berpandangan pendek. Anda, Huang Qianjun langsung marah. Sudah 2 tahun sejak terakhir kali kami bertemu. Siapa yang mengira pria ini menjadi sangat menjengkelkan? Tidak meyakinkan, tanya Qin Feng dengan santai. Maka Anda dipersilakan untuk melanjutkan dan mencoba saya. Saya tentu tidak keberatan mengambil kesempatan ini untuk memberi Anda pelajaran. Anda harus belajar menundukkan kepala untuk bertahan di ibu kota prefektur. Jika Anda tidak berubah sekarang, Anda akan menyebabkan bencana di kemudian hari. Dia terdengar seperti seorang senior yang sedang menguliahi cucunya. Huang Qianjun sangat marah, ekspresinya menjadi gelap, tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa mengepalkan tinjunya dan menelan amarahnya. Tidak buruk, Anda telah belajar untuk bertahan dan membuat konsesi. Anda telah memahami kesenjangan antara kami. Itu patut dipuji. Qin Feng mengatakan ini, lalu sepertinya kehilangan minat. Dia pergi untuk berbicara dengan pemilik bengkel, mengabaikan Huang Qianjun sepenuhnya. Huang Qianjun melihat banyak orang menunjuk dan mendiskusikannya di seluruh area sekitarnya. Ini hanya membuatnya merasa lebih buruk. Kekuatan. Dengan kekuatan yang cukup yang saya miliki, mengapa saya peduli dengan Qin Feng atau tanah milik gubernur? Siapa di antara mereka yang berani memandang rendah saya? Huang Qianjun tidak bisa tidak mengingat Su Yi. Jadi bagaimana jika dia adalah menantu laki-laki keluarga Wen? Dengan kultivasinya, bahkan Grandmaster harus bersikap terbaik di sekitarnya. Tiba-tiba, dengungan pedang bergema di seluruh bengkel, melewati logam dan mengguncang batu. Itu bergema di seluruh bengkel yang luas, mengejutkan banyak orang. Gelombang pasang pedang bas. Ini adalah awal dari lahirnya pedang spiritual. Seorang pembuat senjata tua yang berpengalaman berteriak dengan semangat, cepat. Siapa yang menempa pedang spiritual? Bagi para seniman bela diri dunia fana, nilai senjata spiritual tak ternilai harganya. Mereka sudah berada di luar jangkauan emas dan perak. Harta karun seperti itu hanya dapat diperoleh dengan menghabiskan batu roh dalam jumlah besar. Itu datang dari bengkel ketiga. Ayo, mari kita lihat. Buru-buru, para pembuat senjata dan murid mereka semuanya menyelesaikan tugas yang ada dan bergegas ke bengkel ketiga. Bahkan beberapa pelanggan tersapu kegirangan. Ini adalah pembuat senjata yang mampu menempa senjata spiritual. Berdasarkan kemampuan itu saja, bahkan faksi teratas kota akan menghormatinya sebagai tamu terhormat. Bengkel ketiga, pemilik bengkel itu sempat tercengang. Tunggu, bukankah itu kamar yang disewa pemuda berjubah biru? Jangan bilang kalau anak laki-laki itu adalah ahli pembuat senjata yang sangat tersembunyi. Ketika hal ini terpikir olehnya, bahkan sang pemilik tidak bisa lagi menjaga ketenangannya. Dia juga bergegas mengejar orang banyak. Seperti yang diharapkan dari saudara Su. Dia membuat gelombang besar bahkan ketika dia hanya menempa senjata. Huang Qianjun sedang menunggu di luar bengkel ketiga, jadi dia bisa mendengar dengungan yang berasal dari dalam dengan jelas. Dia menghela napas, tiba-tiba emosi. Apakah ada yang tidak bisa dia lakukan? Tak lama kemudian, banyak orang melonjak. Saat mereka menunggu, tatapan berapi-api mereka tertuju pada pintu yang tertutup rapat ke bengkel ketiga. Apakah ada yang tahu tukang senjata mana yang ada di dalam? Aku tidak yakin, tapi menilai dari dengungan itu, dia pasti menempa pedang spiritual yang luar biasa. Di seluruh ibu kota prefektur, mereka yang memiliki pencapaian dalam seni menempa senjata dapat dihitung dengan jari dari satu tangan. Aku tidak pernah mendengar ada yang mengatakan bengkel ini memiliki pembuat senjata yang mampu menempa senjata spiritual tiada taraf. Mari kita tunggu dan lihat saja. Saat mereka mendiskusikan masalah ini di antara mereka sendiri, pintu yang tertutup rapat perlahan terbuka di bawah tatapan penasaran yang tak terhitung jumlahnya. Tak lama kemudian, seorang pemuda berbaju biru melangkah keluar. Dia tinggi dan kurus, dengan udara yang tenang dan transenden. Dia membawa tongkat bambu. Kerumunan membeku, benar-benar tercengang. Mereka mengharapkan seseorang yang mampu menempa pedang yang memicu gelombang dengungan pedang, untuk menjadi master pandai besi yang tak tertandingi dari generasi yang lebih tua. Siapa yang mengira itu hanya masa muda belaka? Anak muda, apakah ada orang lain di bengkel ketiga? Salah satu dari mereka mau tidak mau bertanya. Hanya aku, kata Su Yi. Tatapannya menyapu kerumunan padat. Tidak mungkin dia melewatkan fakta bahwa mereka datang karena dengungan pedang itu. Seseorang berseru,
apakah kamu yang baru saja menempa pedang spiritual? Yang lain juga menatapnya, dan beberapa dari mereka memperhatikan tongkat bambunya. Seseorang dengan mata yang sangat tajam tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Staff Blue Jet Spirit Bambu. Sepertinya ada pedang yang tersembunyi di dalamnya. Tiba-tiba, semua orang mulai menilai tongkat bambu Suyi. Ketika dia melihat ini, Suyi hanya bisa menggelengkan kepalanya. Kakak Su, apakah kamu berhasil? Huang Qianjun berjalan ke arahnya. Suyi mengangguk. Ayo pergi. Dengan itu, dia berbalik dan menuju keluar, tetapi di tengah jalan, seseorang dengan senyum totish menghalangi jalannya. Mohon tunggu, teman mudaku. Mungkinkah saya begitu berani untuk menanyakan siapa tuanmu? Itu tidak lain adalah pemilik pembuat senjata. Kenapa menanyakan itu padaku? Jangan bilang kau ingin aku bekerja untukmu. Kata Suyi dengan mengejek. Aku memang mempertimbangkan untuk mengundangmu bekerja di sini, aku hanya tidak tahu apakah kamu tertarik. Tentu saja, jika Anda memiliki persyaratan, jangan ragu untuk mengatakannya. Kata pemiliknya, wajahnya hanya tersenyum. Suyi langsung menolaknya. Saya tidak tertarik menempa senjata, dan ambisi saya ada di tempat lain. Selamat tinggal. Melihat ini, pemilik hanya bisa menghela nafas. Jika mereka memiliki pembuat senjata muda seperti itu di kediaman, tidak perlu khawatir menjadi pandai besi terbaik di kota. Tuan muda, tolong tunggu. Melawan semua harapan, bahkan sebelum mereka berhasil melewati pintu depan bengkel, seseorang menghentikan Suyi lagi. Kali ini, itu adalah seorang pemuda tampan dengan jubah berornamen. Sekelompok petugas mengikutinya. Ini tidak lain adalah Qin Feng. Apa yang sedang kamu lakukan? Ekspresi Huang Qianjun menjadi gelap. Hehe, aku terkejut. Sepertinya Anda benar-benar melakukannya dengan baik untuk diri Anda sendiri. Anda sebenarnya sudah mulai mengikuti pembuat senjata muda yang berbakat. Qin Feng tertawa. Tapi aku jelas tidak di sini untuk berbicara denganmu. Dia kemudian menoleh ke Suyi, mengepalkan tinjunya, dan berkata, Tuan muda, atas pekerjaanmu untuk memicu gelombang dengungan pedang membuktikan bahwa pencapaianmu dalam dao penempaan memang tinggi. Saya mengagumi orang-orang berbakat seperti Anda. Bisakah kita menemukan tempat dan mengobrol sendiri? Tapi yang mengejutkannya, Suyi bahkan tidak memandangnya. Sebaliknya, dia bertanya kepada Huang Qianjun, apakah kamu diintimidasi? Huang Qianjun menjadi kaku, lalu berkata dengan getir, tidak apa-apa. Itu semua di masa lalu, dan hari sudah mulai gelap. Kakak Su, ayo cepat kembali. Suyi melihat perilakunya dan tidak bertanya lebih lanjut. Tetapi ketika dia melihat bahwa Suyi mengabaikannya, ekspresi Qin Feng menjadi masam. Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan? Ekspresi Huang Qianjun juga berubah. Qin Feng, saya mendesak Anda untuk pergi sekarang. Jangan membawa bencana pada ayahmu. Kakakku Su bukanlah seseorang yang bisa kau sakiti. Qin Feng tercengang, dan dia merasa lucu. Sungguh mulutmu. Saya telah tinggal di ibu kota prefektur selama 18 tahun, dan saya belum pernah mendengar seorang pembuat senjata muda yang mampu mengancam ayah saya. Para pembantunya ikut tertawa. Tak satu pun dari mereka memperhatikan ancaman ini. Suyi berhenti sejenak, lalu melirik ke arah Huang Qianjun dan berkata dengan datar, siapa dia? Huang Qianjun menjadi kaku. Dia merasakan bahwa Suyi sudah agak tidak senang. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, salah satu pelayan Qin Feng berkata dengan dingin, anak muda, pasti ada yang salah dengan matamu. Ini adalah ibu kota prefektur Clue Driver. Siapa yang tidak mengenal tuan muda kita, putra gubernur prefektur? Punggawa lain menghela nafas. Tuan muda keluarga kami menyukai bakat, itulah sebabnya dia memulai percakapan dengan Anda. Jika Anda pintar, Anda akan dengan patuh menundukkan kepala dan meminta maaf, dan masalah ini akan berakhir di sini. Kalau tidak, saya khawatir Anda akan menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah. Putra Qin Wenyuan, Suyi mengangkat alisnya. Dia tiba-tiba teringat sesuatu yang dikatakan Fu San di rumah pertemuan immortal. Bibi Huang Qianjun telah menikah dengan Qin Wenyuan, dan dia sekarang adalah selir yang paling disukai gubernur prefektur. Melihatnya seperti itu, Huang Qianjun dan Qin Feng adalah semacam kerabat. First Immortal of the Sword Chapter 112. Ketika Qin Feng melihat kesunyian Suyi, dia tidak bisa menahan senyum. Tuan muda, orang bodoh bebas dari dosa. Saya tentu saja tidak akan mengejar ketidaknyamanan kecil tadi. Dia berhenti, dan seringai tersungging di bibirnya. Sekarang ada seutas kesombongan yang bercampur dengan kesopanannya. Tapi sekarang kamu tahu siapa aku, jadi kamu harus menyadari bahwa aku benar-benar mengagumi keahlianmu. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan niat baik saya. Ketika Huang Qianjun melihat ini, dia tidak bisa menahan amarahnya. Qin Feng, jika paman tahu kamu bersikap kurang ajar ini, dia pasti akan meledakkannya. Kurang ajar, aku. Ekspresi Qin Feng memburuk. Aku memberimu wajah sebelumnya karena aku tidak bisa diganggu untuk mengejar hal-hal lebih jauh. Jangan bilang kamu benar-benar berpikir kamu adalah seseorang yang spesial. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Enyahlah dari pandanganku sekarang juga. Atau yang lain,
Jangan salahkan saya karena mempermalukan Anda di depan orang banyak. Kata-kata Qin Feng datar dan acuh tak acuh, tetapi penuh dengan penghinaan yang tidak disembunyikan. Anda, wajah Huang Qianjun pucat pasi. Enyahlah, teriak Qin Feng. Dua pelayannya melangkah maju, tampak tidak ramah. Tampaknya jika Huang Qianjun berani mengatakan sepatah kata pun, mereka akan menyerang. Alis Suyu berkerut, dia melirik Huang Qianjun. Kamu sudah mengikutiku begitu lama, katanya, terdengar agak tidak senang. Mengapa yang bisa kamu lakukan sekarang hanyalah bertahan? Apakah karena kalian saudara, atau karena menurutmu aku tidak bisa menyelesaikan situasi ini? Huang Qianjun menjadi kaku, dan ekspresinya berubah secara dramatis. Qin Feng tidak bisa membantu tetapi terkejut juga. Ekspresinya menjadi gelap. Ada apa dengan nada suara itu? Anda sama sekali tidak menganggap kami serius, bukan? Huang Qianjun tidak tahan lagi. Dia meledak tanpa keberatan lebih lanjut, kamu hanyalah udara panas. Kamu pikir prestise ayahmu berarti kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan tanpa rasa takut, tapi kamu hanya babi mati otak. Dia sudah menekan perut api, dan yang lebih penting, dia merasakan bahwa penampilannya sebelumnya tidak menyenangkan Sui. Ekspresi Qin Feng langsung membeku. Kamu mencari kematian. Dua petugas yang melangkah maju sebelumnya berteriak dan menyerang. Satu mengayunkan tinjunya tepat ke wajah Huang Qianjun, sementara yang lain berjongkok, siap mencegah Huang Qianjun melarikan diri. Keduanya adalah pengawal pribadi Qin Feng, dan dia adalah putra gubernur prefektur. Mereka sendiri adalah ahli alam akumulasi Qi tahap awal. Sekarang setelah mereka mengambil tindakan, koordinasi mereka mulus. Tapi Huang Qianjun memberikan semua yang dia miliki. Bagaimana mungkin dia bisa menyusut kembali? Dia meraung, lalu mengayunkan tinjunya untuk menghadapi penjaga itu. Bang! Meskipun dia menghadapi serangan itu secara langsung, Huang Qianjun terhuyung mundur. Dia sangat kesakitan, dia hampir meretas darah. Tapi sebelum dia bisa menjawab, seseorang menendang lututnya, dan dia jatuh kembali ke tanah. Dia baru saja akan berjuang untuk berdiri ketika salah satu penjaga, pria kurus berbaju hitam yang tampak cakap yang baru saja meninjunya, menekan dahinya. Jika kamu terus berjuang, aku akan mencekik lehermu. Seluruh tempat terdiam, banyak orang yang melihat dari kejauhan. Ketika mereka melihat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Menyinggung putra gubernur prefektur berarti mendekati kematian. Qin Feng menatap Huang Qianjun dengan aura superioritas. Hanya itu yang kamu punya. Melawan semua ekspektasi, meski ditekan, Huang Qianjun sepertinya tidak bisa menerima kekalahannya. Dia meraung, matanya hampir keluar dari rongganya, jika kamu punya nyali, bunuh saja aku. Jika tidak, aku akan membuatmu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Saat mereka mendengar ancaman ganas ini, ekspresi penonton berubah. Kemudian, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerutu, mereka tidak menanggapi kata-katanya sedikit pun dengan serius. Tutup mulutmu, kata Qin Feng dengan dingin. Penjaga berpakaian hitam itu tersenyum mengerikan. Satu tangan menekan kepala Huang Qianjun ke lantai, sementara tangan lainnya bangkit, lalu mengayunkannya dengan kejam ke wajahnya. Tapi sebelum tamparan itu mendarat, penjaga itu melihat percikan api. Dia merasakan sakit yang tajam di wajahnya, seseorang baru saja memukul dia mundur. Apa? Suara tamparan bergema di telinganya. Penjaga itu terhuyung ke belakang. Pipinya merah, berdarah, dan bengkak. Siapa yang melakukan itu? Raung penjaga dengan marah. Tapi tatapan semua orang semuanya berbalik untuk melihat orang yang sama. Su Yi, Qin Feng dan yang lainnya tampak terperangah, seolah-olah mereka tidak berani mempercayai pemuda ini, yang baru saja menonton dengan dingin dari pinggir selama ini, akan campur tangan entah dari mana. Orang-orang yang berkumpul di bengkel tercengang. Bukankah anak ini tidak takut mati? Dia benar-benar berani memukul salah satu penjaga gubernur. Kakak Su, aku mempermalukanmu kali ini. Huang Qianjun merosot karena kesal, tampak sangat malu. Kesadaran akan rasa malu adalah langkah pertama menuju keberanian. Waktu Anda mengikuti saya terlalu lancar. Kamu kurang memoles, kata Su Yi dengan tenang. Aku tidak membantumu sebelumnya. Apakah Anda membenci saya karena itu? Huang Qianjun menggelengkan kepalanya. Aku hanya membenci kesedihanku sendiri. Aku kehilangan muka untukmu. Su Yi menghela nafas. Ini salahku juga. Saya tidak pernah memberi Anda panduan apapun, dan akibatnya, Anda bahkan tidak dapat menangani hal seperti ini sendiri. Cepat, bangun. Dia kemudian beralih ke Qin Feng dan kroni-kroninya. Ekspresinya bahkan lebih acuh tak acuh dari sebelumnya. Sekarang, mari kita selesaikan skornya. Menyelesaikan skor. Pertama, aku akan memotongmu. Penjaga berbaju hitam yang baru saja dia pukul terlihat sangat marah, dan ketika dia mendengar ini, dia yang pertama menyerang. Dia mengayunkan tinjunya ke tengkorak Su Yi. Ini adalah serangan penuh kemarahan prajurit Qi Accumulation Realm tahap awal. Bagaimana itu bisa menjadi biasa? Para penonton tidak bisa membantu tetapi berkeringat dingin atas nama Su Yi. Kegentingan. Tapi kemudian,
Mereka menyaksikan Su Yi mengangkat tangannya dan, dengan remasan biasa, mematahkan pergelangan tangan penjaga itu. Setelah itu, seluruh lengan kanan pria itu terdistorsi, seolah-olah itu adalah sepotong adonan goreng yang dipelintir. Otot dan tendon robek, satu demi satu, dan penjaga itu membungkuk kesakitan. Bahkan sebelum dia bisa menjerit, tongkat bambu berwarna hijau giok mengetuk tenggorokannya. Memukul, leher pria itu ambruk saat tulang lehernya robek semudah terbuat dari kertas tisu. Kepalanya terkulai lemas ke samping. Kemudian, penjaga akumulasi ki tahap awal ini dicampakkan seperti sampah, matanya masih membelalak kesakitan dan kebingungan. Sama seperti itu, dia sudah mati. Seluruh bengkel terdiam, semua orang terkejut, dan rambut mereka berdiri tegak. Hanya dalam beberapa gerakan sederhana, Su Yi menghabisi seorang seniman bela diri akumulasi ki semudah dia memukul lalat. Ini, pemilik bengkel ketakutan setengah mati. Dan di sini dia mengira Su Yi hanyalah seorang pembuat senjata muda yang berbakat. Siapa yang mengira dia adalah tipe orang yang membunuh tanpa berkedip? Jika kamu menyakiti orang-orang di sisiku, tidak ada yang tersisa untukmu selain kematian, kata Su Yi, nadanya datar. Dia begitu tenang, seolah-olah dia telah membunuh serangga belaka, sesuatu yang tidak perlu dipikirkan lagi. Bajingan, Qin Feng tampak gelisah, dan ekspresinya sangat tidak sedap dipandang. Dia meraung, untuk apa kalian semua berdiri di sana? Kalian semua, serang sekaligus. Tangkap maniak bejat itu. 5 penjaga lainnya semuanya menyerang, senjata terhunus. Itu adalah pemandangan yang mengesankan. Mereka berpengalaman, dan telah selamat dari banyak pertempuran berdarah dan perkelahian sampai mati. Mereka semua tahu bahwa, semudah penampilannya, Su Yi benar-benar kejam dan menakutkan. Jadi, ketika mereka menyerang, mereka tidak menahan apapun, juga tidak berani berpuas diri. Kamu melebihi aku, tapi terus kenapa? Kamu hanyalah telur yang melemparkan dirimu ke batu. Suara Su Yi membawa sedikit ejekan. Dengan goyangan pergelangan tangannya, pedangnya terbang dari sarung bambunya. Sepertinya seseorang telah memotong sinar cahaya dari langit biru, lalu menempanya menjadi pedang. Itu murni dan jernih, dengan cahaya biru redup. Gumpalan samar, kabut berkilau hampir tidak terlihat di dalam tubuh pedang. Tapi ujungnya sangat tajam, melihatnya saja sudah cukup membuat mata perih. Ketika Su Yi menghunus pedangnya, itu bersenandung, seperti ombak yang menerjang atau gemuruh guntur, dengan menyakitkan mengguncang gendang telinga para penonton dan membuat hati mereka bergetar. Wosh! Dia mengayunkan pedangnya. Suara pemotongan terdengar dengan cepat, dan senjata penjaga terbelah semudah terbuat dari tahu. Mereka semua tertangkap basah, dan mata mereka membelalak. Sungguh pedang spiritual yang tajam. Tapi sebelum mereka bisa mengubah taktik, Su Yi mengayunkan pedangnya. Cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya tampak mekar dari ujungnya, dan pedang ilusi memenuhi udara. Menyembur, 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 darah segar berceceran di tanah, seperti kembang api merah. Kelima penjaga akumulasi ki sekarang memiliki lubang berdarah di tenggorokan mereka, dan semuanya terhuyung-huyung, lalu jatuh ke belakang, mata masih membelalak bingung. Bau darah yang pekat meresap ke udara. Satu serangan untuk membunuh seluruh kelompok musuh. Penampilan yang galak dan sombong ini membuat kulit kepala para penonton tergelitik, dan rambut mereka berdiri tegak. Betapa menakutkan. Mereka adalah penjaga gubernur prefektur. Semuanya adalah 1 dari 100, mereka adalah pakar elit. Seniman bela diri akumulasi ki biasa tidak akan cocok untuk mereka. Namun sekarang, kelima pakar elit ini telah jatuh ke dalam satu serangan. Huang Qianjun relatif tenang, tetapi terlepas dari dirinya sendiri, dia terpaku oleh pedang spiritual di tangan Su Yi. Meskipun baru saja mencicipi darah, bilahnya sangat jernih, dan ujungnya berkilau seperti kilat. Kamu, kaki Qin Feng bergetar, darah terkuras dari wajahnya, dan pikirannya menjadi kosong sama sekali. Dia tidak akan pernah menduga bahwa, bahkan mengetahui statusnya, pemuda berjubah biru masih berani menyerang. Dan dia pasti tidak akan pernah menduga bahwa gabungan semua pengawalnya tidak dapat menahan kekuatan dari satu pedang. Hanya itu yang kamu punya. Su Yi berdiri tidak jauh dari sana, memegang pedangnya, tatapannya acuh tak acuh. Itu hanya beberapa kata, tetapi mereka menginjak-injak martabat Qin Feng. Qin Feng mengepalkan tinjunya dan melawan teror dan amarahnya. Saya buta karena telah menyinggung Anda, dan saya berharap untuk menghormati tanah milik gubernur prefektur, Anda dapat menunjukkan belas kasihan. Saat dia mengucapkan bagian terakhir itu, bahkan giginya pun bergemerincing. Dia benar-benar takut keluar dari akalnya. Tapi barusan, kamu mempermalukan salah satu pengikutku, tanpa menghiraukanku sama sekali, kata Su Yi. Dia mengambil langkah lebih dekat. Qin Feng buru-buru mundur ketakutan, berteriak, jika kamu membunuhku, gubernur prefektur akan membalas dendam. Apakah kamu tidak takut? Ketika dia melihat Su Yi semakin dekat, Qin Feng berada di ambang keputusasaan. Dia berteriak, sepupu kecil. Buru-buru, cepat dan buat dia berhenti. Ayahku adalah pamanmu.
Huang Qianjun tertawa dingin. Anda menolak untuk mengenali saya sebagai sepupu Anda sebelumnya, tetapi sekarang Anda dalam bahaya, Anda tiba-tiba berubah pikiran. Sungguh hina. Su Yi tiba-tiba berhenti, seolah dia berubah pikiran. Aku akan memberimu kesempatan. Berlutut padanya, dan tampar wajah Anda. Jika Anda melakukannya, saya akan menyelamatkan hidup Anda sekali ini saja. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke arah Huang Qianjun. Gedebuk. Qin Feng berlutut, lalu menamparkan mulutnya dan berteriak, "Sepupu, aku buta dan bodoh. Saya salah. Aku benar-benar salah." Dan di sini Su Yi berpikir Qin Feng akan ragu atau berjuang. Siapa yang mengira dia akan langsung berlutut? Huang Qianjun tercengang. Tatapannya berkonflik, dan hatinya melonjak karena emosi. Dia tidak akan pernah menduga bahwa Qin Feng, sepupunya karena pernikahan dan putra gubernur prefektur yang mulia, memiliki sedikit keberanian. Tiba-tiba, tampak konyol bahwa barusan, dia memilih untuk mundur dan menelan harga dirinya karena pertimbangan status sepupunya. Huang Qianjun tiba-tiba merasa tercerahkan. Status dan posisi hanyalah permukaan. Hanya setelah Anda menembus lapisan luar yang dangkal itu Anda bisa melihat siapa sebenarnya orang itu di dalam. Ambil Qin Feng. Tanpa posisinya sebagai putra gubernur prefektur, dia hanyalah seorang pengecut, dan juga seorang pengecut. Jika kamu tidak puas, aku bisa membunuhnya sekarang, kata Su Yi begitu saja. Hanya satu kalimat, dan suasana tiba-tiba terasa berat. Ekspresi penonton berubah. Putra gubernur prefektur mungkin menyedihkan, tetapi bahkan jika dia jauh lebih buruk, membunuhnya saja tidak akan berbeda dengan membuat langit runtuh di atas kepala mereka. First Immortal of the Sword Chapter 113. Suasana menjadi hening. Huang Qianjun sangat menyadari bahwa pilihannya akan menentukan bagaimana ini berakhir. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu menggertakkan giginya. Kakak Su, hari ini, aku harus meminjam kekuatanmu untuk memaksa Qin Feng berlutut dan membuatnya meminta maaf. Jika Anda membunuhnya sekarang, dia tidak akan yakin akan kekalahannya, saya juga tidak akan mendapatkan kepuasan apapun dari kematiannya. Dia kemudian berbalik ke Su Yi dan mengepalkan tinjunya. Kakak Su, aku ingin mengakhiri dendam ini sendiri. Saya ingin dia mati dengan keyakinan akan kekalahannya. Su Yi menyarungkan pedangnya. Lagi pula kau punya potensi. Dengan itu, dia berbalik untuk pergi. Qin Feng masih berlutut di sana, gemetaran seperti anak domba yang akan disembelih, tapi Su Yi tidak terlalu meliriknya untuk kedua kalinya. Qin Feng, aku tahu bahwa mengingat kepribadianmu, membiarkanmu hidup berarti kamu pasti memilih balas dendam dalam kegilaan gila. Meski begitu, saya harus memperingatkan Anda bahwa hal itu hanya akan menyakiti ayahmu. Apakah Anda mengindahkan peringatan saya atau tidak, itu terserah Anda. Pikirkan sendiri, kata Huang Qianjun sebelum mengikuti Su Yi keluar pintu. Qin Feng merasa seolah-olah dia telah meletakkan beban besar. Pantatnya terbanting ke lantai, pipinya masih merah dan bengkak, dan rambutnya acak-acakan, dia tampak seperti bangkai kapal. Matanya penuh teror, tetapi juga kebencian dan kebencian yang tak terbatas. Malam itu, kabar tentang insiden berdarah di bengkel menyebar, menimbulkan gelombang yang tidak sedikit di ibu kota prefektur. Bagaimanapun, Qin Feng adalah putra gubernur prefektur Qin Wenyuan. Semua pengawalnya telah terbunuh, dan dia sendiri terpaksa berlutut, bersujud, dan memohon belas kasihan. Ini adalah tamparan terang-terangan di wajah gubernur. Siapapun akan terkejut mendengar tentang ini. Dan setiap orang yang mengetahui kejadian ini bertanya-tanya tentang latar belakang Su Yi dan Huang Qianjun. Siapakah orang-orang ini, dan dari mana mereka berasal? Siapa yang bisa dengan berani mengabaikan bahkan gubernur prefektur? Sangat disayangkan bahwa Su Yi dan Huang Qianjun baru saja tiba di ibu kota prefektur beberapa hari sebelumnya, jadi praktis tidak ada orang di luar lingkaran dekat mereka yang tahu siapa mereka. Dalam perjalanan kembali ke Humble Tranquility Cottage, Su Yi dengan santai dan tenang saat dia mengagumi lampu dan lentera. Tapi Huang Qianjun tampak ketakutan dan gelisah. Setelah beberapa saat, dia tidak tahan lagi. Dia berbisik, Kakak Su, kali ini aku membuat masalah untukmu. Suaranya mengungkapkan rasa malunya. Masalah kecil, kata Su Yi begitu saja. Tapi tentu saja, jika kejadian ini mengajarkanmu pentingnya kekuatan dan kultivasi, itu semua akan sia-sia. Kakak Su, yakinlah, kata Huang Qianjun buru-buru. Aku pasti akan melipat gandakan usahaku mulai sekarang. Aku tidak akan mengecewakanmu lagi, apapun yang terjadi. Kultivasi Anda adalah bisnis Anda sendiri. Tidak perlu memberi saya jaminan apapun, kata Su Yi. Dia memikirkannya. Insiden malam ini pasti memiliki konsekuensi, dan dengan kekuatan remeh yang Anda miliki, saya khawatir itu akan lebih dari yang dapat Anda tanggung. Tapi kamu juga tidak perlu khawatir. Jika Qin Wenyuan berani membalas dendam, aku akan menghentikannya sendiri. Hati Huang Qianjun bergetar. Dia terharu sekaligus malu. Dia tahu betul bahwa setelah kejadian malam ini, pamannya akan sangat marah. Tidak mungkin Qin Wenyuan membiarkan ini begitu saja. Ketika itu terjadi, itu tidak hanya mempengaruhi Huang Qianjun.
Kemarahan gubernur akan meluas ke bibinya, selir Qin Wenyuan. Konsekuensi sepenuhnya tidak mungkin diperkirakan, bahkan keluarga Huang akan terlibat. Itulah yang paling membuatnya khawatir. Dia tidak akan pernah menduga bahwa Su Yi akan melihat ketakutannya yang terdalam dalam sekejap dan memperjelas bahwa dia bermaksud menangani semuanya sendiri. Itu seperti mengambil seluruh bencana yang akan datang ini ke dirinya sendiri. Bagaimana mungkin Huang Qianjun tidak tergerak? Kakak Su, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Hanya saja mulai hari ini, hidup saya ini adalah milik Anda. Bahkan jika kau menyuruhku untuk mati seketika ini juga, aku tidak akan mengernyitkan alisku. Suara Huang Qianjun serak, dan pinggiran matanya memerah. Dia sangat marah, kata-katanya keluar sedikit tersendat. Apakah layak untuk bekerja keras karena masalah sepele seperti ini? Su Yi tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Tetapi ketika dia memikirkannya, itu masuk akal. Dibandingkan dengan gubernur prefektur Clue Driver, Huang Qianjun dan keluarga Huang memang terlalu lemah. Jika mereka terlibat dalam hal ini, tidak mungkin mereka bisa menahan dampak yang dihasilkan. Karena kamu memutuskan untuk mengikutiku, aku tidak akan membiarkan siapapun menggertakmu. Nanti, Anda akan mengerti, apalagi gubernur prefektur kecil yang cengeng. Semua faksi dan kekuatan dunia biasa ini tidak lebih mengancam saya daripada ayam tanah liat dan anjing porselen. Su Yi berbicara dengan santai, seolah-olah ini sangat sepele, bahkan hampir tidak layak disebut. Huang Qianjun bingung. Dia bahkan tidak bisa membayangkan betapa percaya diri Su Yi harus mengatakan sesuatu yang sangat menghina dengan begitu mudahnya. Pondok ketenangan yang sederhana. Feng Xiaofeng dan Feng Xiaoran masih menunggu. Tidak ada yang pergi tidur. Angin malam bertiup melewati, mengguncang dedaunan dan rerumputan di halaman, seperti simfoni alam. Dari waktu ke waktu, serangga berdengung, menambah lapisan ketenangan. Di bawah atap, lampu menyala penuh, dan cahayanya yang lembut menghangatkan hati. Ketika Su Yi melangkah melewati gerbang dan melihat ini, dia merasakan kedamaian dan ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Kakak Su, kamu kembali. Feng Xiaoran berlari ke arahnya dan tersenyum manis. Su Yi mengacak-acak rambutnya dan tertawa, ini tengah malam. Cepat dan istirahatlah. Kakak Su, kamu juga harus segera tidur. Feng Xiaoran dengan patuh berbalik dan kembali ke kamarnya. Junior Apprentice Brother Feng, Anda tidak perlu menunggu saya seperti ini, kata Su Yi sambil berjalan masuk. Tentu, Feng Xiaofeng setuju sambil tersenyum. Su Yi berhenti, lalu setelah berpikir sejenak, menambahkan, 2 malam dari sekarang, aku berencana untuk memutuskan semua permusuhan yang tersisa dari waktu kita di Blue River Sword Manor. Ingatlah untuk menghangatkan sebotol anggur. Saat aku kembali, mari kita minum bersama. Feng Xiaofeng tiba-tiba gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki, tetapi tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Su Yi memasuki kamarnya dan menutup pintu. Masuk akal. Dengan kekuatan senior apprentice Brother Su saat ini, tidak ada alasan baginya untuk menderita dalam diam atau menunggu lebih lama lagi. Feng Xiaofeng bergumam pada dirinya sendiri. Dia tiba-tiba teringat apa yang terjadi di lantai 9 rumah kemakmuran, serta pemandangan Wu Tianhao berlutut seperti anjing yang panik di halaman ini. Kakak Feng, izinkan aku mendorongmu kembali ke kamarmu. Huang Qianjun berjalan ke arahnya dan mulai mendorong kursi roda sambil tersenyum. Kakak Huang, kamu sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Kata Feng Xiaofeng, entah dari mana. Apakah saya? Huang Qianjun mulai. Tidak peduli apa itu, pastikan kamu berbicara dengan senior apprentice Brother Su tentang hal itu. Jangan mencoba dan membawa semuanya sendiri. Tanpa dia bertarung di sisiku selama kita berada di Blue River Sword Manor, aku khawatir para bajingan itu akan menindasku sampai mati sejak lama. Matanya tiba-tiba dipenuhi dengan emosi. Senior apprentice Brother Su Yi telah berubah total, tapi aku tahu bahwa begitu kamu mendapatkan persetujuannya, dia akan memperlakukanmu seperti dia memperlakukan saudaranya sendiri. Jika Anda menemui kesulitan dan tidak memberitahunya, Anda hanya akan membuatnya marah. Apakah kamu mengerti? Huang Qianjun merasakan sakit di hidungnya. Dia mengangguk. Kakak Feng, aku mengerti. Setelah melihat Feng Xiaofeng kembali ke kamarnya, dia mengatur pikirannya dan kembali ke kamarnya sendiri. Dia berbaring, tapi dia membolak-balik. Dia merasa sulit untuk tidur. Insiden malam ini sangat mengejutkan. Hanya memikirkan tentang bagaimana dia memprovokasi seutas ketidakpuasan dari Su Yi membuatnya merasa malu dan menyesal. Aku tidak bisa membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Dia berteriak marah pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia mendengar suara Su Yi dari balik pintu. Apakah kamu tertidur? Huang Qianjun melompat, lalu buru-buru membiarkannya masuk. Kakak Su, apakah ada yang salah? Ambil ini. Su Yi memberinya setumpuk kertas tebal, lalu berbalik untuk pergi. Huang Qianjun terperangah. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Su Yi sudah menyelinap kembali ke kamarnya sendiri. Apa ini? Huang Qianjun kembali ke kamarnya, duduk di meja, dan mulai membaca. Tak lama kemudian, dia membeku di tempat.
Tinta belum sepenuhnya kering di atas kertas. Jelas seseorang baru saja selesai menulis. Koran-koran mencatat teknik kultivasi yang disebut, seni asal-usul surgawi yang hebat. Itu bahkan menyertakan anotasi dan penjelasan lebih lanjut untuk setiap baris teks, itu sangat bernuansa dan menyeluruh. Meskipun kertas-kertas itu hanya mencatat misteri halus dari 4 alam martial Dao, itu cukup untuk mengguncang Huang Qianjun sampai ke intinya. Dia bahkan tidak bisa membayangkannya. Bagaimana mungkin teks ajaib seperti itu ada di dunia ini? Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa ini adalah warisan yang tak tertandingi, seni rahasia yang cerdik. Sebagai perbandingan, teknik kultivasi warisan keluarga Huang Zhao, terlalu dangkal dan kasar. Saat itulah Huang Qianjun menyadari mengapa, di balik penampilan luarnya yang menyendiri itu, Su Yi sangat sombong. Itu hanyalah hasil dari memiliki fondasi dan kekuatan yang tiada taraf. Huang Qianjun duduk di sana dengan linglung, bibirnya bergetar, emosi melonjak dalam dirinya. Di bawah cahaya lampu, matanya berangsur-angsur menjadi basah, dan penglihatannya menjadi kabur. Sementara itu, di ruangan lain, Su Yi dengan hati-hati mengamati senjata spiritual barunya. Setelah beberapa saat, senyum tipis dan puas tersungging di bibirnya. Dia akhirnya memiliki pedang yang bisa dia gunakan dengan bebas. Membuat pedang ini telah menghabiskan sebagian besar bahan spiritual yang dia miliki. Dia telah menghabiskan 4 kilo Blue Escale Cold Iron sendirian. Lebih jauh lagi, pada akhir proses penempaan, dia menggunakan esensi darahnya sendiri sebagai media untuk menuliskan dekrit yang tidak jelas dan misterius ke dalam bilahnya. Dekrit ini disebut, pertemuan mendalam. Ini berarti bahwa itu mengumpulkan kedalaman langit dan bumi dan menggunakannya. Dekrit ini adalah Taois, dan digunakan untuk menempa senjata. Saat diukir pada pedang, sebuah dekrit memberikan atribut unik pada senjata. Misalnya, dengan dekrit pertemuan mendalam, setiap kali Su Yi mengayunkan pedangnya, dia dapat memanfaatkan kekuatan seluruh langit dan bumi. Dan ketika pedangnya tersembunyi di sarungnya, itu bisa terus, mengumpulkan yang mendalam, mengumpulkan energi misterius langit dan bumi yang mengembara dan menggunakannya untuk memelihara dirinya sendiri. Tidak berlebihan untuk menyebutnya ajaib. Perlu disebutkan bahwa dekrit dibuat dengan mengambil kutipan dari jimat. Mereka dibagi menjadi beberapa kategori. Ada dekrit pengobatan, dan dekrit untuk penempaan, pertempuran, ramalan, dan penerbangan. Setiap kategori mencakup beberapa jenis dekrit yang berbeda. Taois menyebut dekrit doa. Umat Buddha menyebutnya, keputusan divine, Konfusianisme menyebutnya, perintah, dan kultivator setan menyebutnya, mantra rahasia. Tetapi terlepas dari apa namanya, semua dapat diklasifikasikan bersama sebagai dekrit, dan semuanya diambil dari dao jimat yang tidak jelas dan misterius. Pedang ini dapat mengendalikan kekuatan misteri surgawi dan duniawi, jadi aku akan menyebutnya, misteri pemandu. Su Yi menyapukan jarinya di sepanjang pedang dan bergumam pada dirinya sendiri. Dentang, guiding misteris bersenandung pelan, itu sepenuhnya spiritual. Ini adalah senjata spiritual sejati. Kekuatannya sangat berbeda dari Mortal Edge, yang hanya memiliki jejak spiritualitas. Penambahan dekrit pengumpulan mendalam menempatkannya dalam kelas tersendiri bahkan di antara senjata spiritual. Su Yi menyarungkan misteri pemandu, lalu mulai berkultivasi tanpa penundaan lebih lanjut. Sedangkan untuk Mortal Edge, dia tidak membuangnya. Sebaliknya, dia menyimpannya di dalam liontin batu giok hitamnya. Mortal Edge adalah pedang pertama yang dia tempa sejak kelahirannya kembali. Meskipun itu hanyalah senjata fana, itu sangat penting baginya. Saya memasuki dunia fana dan menajamkan hati saya seperti ujung pedang saya. Ungkapan ini mewakili awal dari pedang Dao Su Yi. Ketika saatnya tiba di mana dia berdiri paling tinggi di puncak Dao Pedang, nama Su Yi akan memberikan pedang ini lapisan lain yang unik, signifikansi yang tak tergantikan. Sementara itu, di bawah langit malam yang sama, Qin Feng bergegas kembali ke tanah gubernur seperti anjing yang panik, lalu memasuki ruang kerja ayahnya, hatinya masih membara karena marah. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.